Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 34 dan pada surat Al-Zalzalah pada ayat 7 dan 8. Evaluasi pembelajaran itu adalah merupakan suatu kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh karenanya. Kegiatan evaluasi harus dilaksanakan melalui perencanaan, pengumpulan informasi, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Lalu, evaluasi dalam pendidikan agama Islam itu bertujuan untuk sebagai feedback atau dikenal dengan istilah murajaah terhadap kegiatan pendidikan. Feedback itu berguna untuk yang pertama, perbaikan terhadap semua komponen pendidikan termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan peserta didik. Yang kedua, itu tazkiyah atau penyucian terhadap semua muatan pendidikan, yang artinya melihat kembali program-program pendidikan yang dilakukan, apakah program itu tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari peserta didik atau tidak. Lalu ada tajdid yang memodernisasikan semua kegiatan pendidikan, kegiatan yang tidak relevan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perlu diubah dan dicari penggantinya yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah masukan untuk laporan bagi orang tua peserta didik yang berupa ijazah, rapot atau sertifikat dan sebagainya. Lalu prinsip-prinsip evaluasi dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama itu adalah mengacu pada tujuan, yang kedua adalah prinsip kesinambungan, yang ketiga prinsip totalitas, dan yang keempat prinsip objektivitas. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma radahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ula in kuntum shodiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Lalu makna mufradatnya adalah wa'alama, dia diajarkan, Adama, kepada Adam, al-asma'a, nama-nama benda, kullaha, semuanya, summa aradohum, kemudian dia perlihatkan, alal malaikati, kepada para malaikat, faqala, seraya berfirman, anbi'uni, sebutkan kepadaku, bi asma'i iulai, nama-nama benda, in kuntum, jika kamu, sodikin, yang benar. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan keutamaan manusia dibanding dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan hikmah di balik dipilihnya manusia sebagai khalifah di bumi. Lalu tafsir Al-Maraghi juga menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajari Nabi Adam berbagai nama makhluk yang telah diciptakannya, kemudian Allah memberinya ilham untuk mengetahui eksistensi nama-nama tersebut, juga keistimewaan, ciri-ciri khas, dan istilah-istilah yang dipakai. Lalu surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim, yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Makna mufradatnya adalah qalu, mereka menjawab, subhanaka, maha suci Engkau, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa ma alam tanah, selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, innaka anta, sesungguhnya Engkaulah, al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Menurut tafsir Ibnu Katsir menuturkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa pertanyaan yang dilontarkan malaikat itu bukanlah sebuah protes atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hal tersebut dilontarkan karena malaikat tidak tahu. Al-Maraghi juga menuturkan maksud pengetahuan di dalam ayat tersebut itu bersifat terbatas, tidak mencangkup semua nama. Ayat ini juga merupakan pengajuan para malaikat atas tidak kemampuan mereka. Dalam tafsir Al-Misbah, ucapan malaikat Maha Suci Engkau yang mereka kemukakan sebelum menyampaikan ketidaktahuan mereka menunjukkan betapa mereka tidak bermaksud membantah atau memprotes ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi sekaligus sebagai pertanda penyesalan mereka atas ucapan atau kesan yang ditimbulkan oleh pertanyaan tersebut. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, yang artinya Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah Nabi Adam memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda tersebut, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Lalu pada ayat tersebut makna mufradatnya adalah qala, dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adamu, wahai Adam, anbi'uhum, beritahukanlah kepada mereka, bi asma'ihim, nama-nama itu, falamma, setelah dia itu Nabi Adam, anba'ahum, menyebutkan bi asma'ihim, nama-namanya. Qala, dia berfirman, alam akul, bukankah telah aku katakan lakum, kepadamu, ini bahwa aku a'lamu, mengetahui, ghaibas samawati, rahasia langit, wal ard, dan bumi, wa a'lamu, dan aku mengetahui, ma tubduna, apa yang kamu nyatakan, wa ma kuntum, apa yang kamu taktumun, sembunyikan. Dalam tafsir Al-Misbah, kata anbihum itu memberitakan kepada mereka terambil dari kata naba, yang berarti berita penting, yang mengisyaratkan bahwa apa yang diajarkan kepada Nabi Adam dan kemudian diperintahkan kepada beliau untuk menyampaikannya kepada malaikat adalah informasi yang sangat penting. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iskulna lil malaikati sujud kati sujudu lida ma fasajudu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan iblis itu adalah ia termasuk orang-orang golongan yang kafir. Makna mufradatnya adalah wa iskulna, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati sujud, kepada para malaikat sujudlah kamu, li Adam, kepada Adam, fasabahu fasajudu, maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba, ia menolak, wastakbar, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Lalu menurut tafsir Al-Maraghi, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat dua macam, yaitu yang pertama, sujud yang dilakukan makhluk berakal sebagai manifestasi dari ibadah dengan cara yang sudah kita kenal. Yang kedua, sujud yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selain makhluk berakal. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan mengenai ayat ini bahwa sebagai penghormatan kepada sang khalifah yang dianugerahi ilmu dan mendapatkan tugas untuk mengelola bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dan dengan menggunakan kata kami yang menunjukkan keagungannya. Lalu pada surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Lalu, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Makna mufradatnya adalah faman, maka barang siapa ya'mal, mengerjakan, misqala, seberat zahar, khairon, suatu kebaikan, yaroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Lalu waman, dan barang siapa ya'mal, mengerjakan, miskola, seberat zarah, syarron, suatu kejahatan, yaroh, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Lalu dalam tafsir Al-Misbah bahwa kata zarah ada yang memahaminya dalam arti semut yang kecil pada awal kehidupannya atau kepala semut. Ada juga yang menyatakan dia adalah debu yang terlihat bertentangan di celah cahaya matahari yang masuk melalui lubang atau jendela. Menurut Al-Kalabi menjelaskan makna zarah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 adalah semut paling kecil. Ibnu Abbas berkata, jika kamu meletakkan tapak tangan di tanah lalu kamu angkat, maka setiap benda yang menempel padanya dari debu tersebut itu zarah. Lalu proses evaluasi menurut tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 3 sampai 34 itu, dalam surat ini Allah memberikan evaluasi langsung kepada Nabi Adam. Ada tiga proses yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan evaluasi kepada Nabi Adam. Yang pertama, Allah mengajarkan semua isi dari alam semesta kepada Nabi Adam. Yang kedua, untuk menghilangkan keraguan dan sekaligus menjawab pertanyaan malaikat. Kemudian Allah meminta agar Nabi Adam memberitahukan apa yang telah diajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya di hadapan malaikat. Dan yang terakhir, karena hasil evaluasinya sangat memuaskan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada malaikat agar menghormati Nabi Adam. Jika dalam dunia pendidikan evaluasi dilakukan setelah seorang pendidik memberikan materi terhadap peserta didik. Lalu
ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Lalu, selain itu, mengetahui tingkat efektivitas. Metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang dipelajari, serta melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Lalu yang selanjutnya adalah mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang kurang, sehingga yang kurang itu bisa diberi perhatian khusus agar ia mendapatkan dan ia dapat mengejar kekurangan tersebut. Lalu mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi itu merupakan tindakan yang ditempuh oleh peserta didik dalam mengadakan evaluasi. Dalam sasaran evaluasi itu terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, segi tingkah laku atau segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Lalu ada segi pendidikan. Segi pendidikan yaitu penguasaan materi mata pelajaran yang diberikan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir itu ada segi-segi yang menyangkut proses belajar mengajar. Itu adalah proses belajar mengajar yang perlu diberi penilaian secara objektif dari pendidik. Lalu ada langkah-langkah evaluasi. Prosedur pelaksanaan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi terdapat beberapa prosedur yang perlu diperhatikan demi berhasilnya suatu kegiatan evaluasi. Prosedur-prosedur tersebut adalah: yang pertama, perencanaan evaluasi; yang kedua, pelaksanaan evaluasi; yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi; yang keempat, pengolahan data; yang kelima, pengolahan pelaporan evaluasi; yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.